Pendengar saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND dan pendengar ya berikutnya kami akan wawancara bersama Bapak Sylvester Kabelen, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur terkait ratusan wisatawan mancanegara mengunjungi destinasi budaya Lama Holot Larantuga. Seperti apa kabar gembira ini pendengar ya? Kita akan wawancara bersama Sylvester Kabelen untuk Anda pagi hari ini. Selamat pagi Pak Sylvester. Pagi, Ibu Antria, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini Pak Sylvester Larantuga? Larantuga kabar baik. Kabar baik luar biasa juga kemarin ya ratusan wisatawan mancanegara berkunjung ke destinasi budaya Lama Holot Larantuga begitu ya Pak ya? Benar. Ini juga kabar baik, sangat baik ya Pak ya. Walaupun saat ini Flores Timur ya terdampak juga erupsi begitu ya Gunung Lewatobi dan juga Ile Lewotolok begitu Pak ya. Iya benar. Oke, baik Pak Sylvester, mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi latar belakang kunjungan ratusan wisatawan mancanegara ke destinasi budaya Lama Holot Larantuga. Apakah ini bagian dari program tertentu atau kunjungan mandiri, Pak? Iya, jadi kunjungan kapal pesiar kali ini berkat upaya promosi yang terus kita lakukan bergandengan dengan teman-teman Biro Perjalanan sehingga mereka juga terus melakukan penjualan paket wisata terlebih mengunjungi destinasi wisata budaya di Kabupaten Flores Timur. Iya. Jadi kunjungan kali ini kapal Scenic Eclipse 2 adalah kunjungan kedua tahun ini. Pertama di bulan Maret kemarin dan kedatangan kembali di tanggal 10 Juli kemarin. Iya. Dan ini Pak Sylvester, apa saja destinasi budaya khas Lama Holot yang mereka turis ya mancanegara kunjungi selama berada di Larantuga dan daya tarik apa yang paling membuat mereka antusias? Ya, jadi kemarin itu ada dua spot destinasi wisata budaya yaitu Kampung Bantala dan juga Kampung Kawaliwu. Itu mereka langsung mengunjungi rumah-rumah adat di kedua lokasi tersebut, kemudian disuguhkan dengan berbagai atraksi mulai dari penjemputan secara adat, kemudian ada suguhan tarian adat, tarian massal dan juga beberapa atraksi tradisional lainnya. Sehingga mereka dapat betul-betul menikmati dan melihat dari dekat kita punya potensi budaya yang sungguh luar biasa itu. Iya. Sebanyak berapa turis mancanegaranya, Pak? Kemarin di kapal itu ada 384 wisatawan termasuk kru kapal, dan yang beli paket wisata turun ke desa wisata ada 196 wisatawan. Yang dibagi dalam dua grup, jadi satu grupnya ke Kawaliwu dan satu grupnya ke Bantala. Oke. Nah, terkait dengan kunjungan ini, bagaimana tanggapan para wisatawan terhadap atraksi budaya yang mereka saksikan, Pak? Mereka sungguh terkagum-kagum melihat dari dekat potensi budaya yang ada kita, dari kostum budaya adat kita, kemudian juga suguhan atraksi yang mereka perlihatkan di destinasi, kemudian kita punya konstruksi rumah adat yang juga luar biasa, sangat unik, sangat natural. Itu yang juga membuat mereka sangat tertarik dan kita berharap kedatangan berikutnya untuk mereka terus bergabung dalam paket
tur yang akan datang. Iya. Dan terkait dengan kunjungan ini, bagaimana dengan keterlibatan kelompok seni UMKM ataupun komunitas adat, Pak Sylvester? Jadi komunitas adat dengan sendirinya mereka tergerak untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menerima kedatangan tamu para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, begitu juga pelaku seni dan UMKM. Mereka secara spontan ikut berpartisipasi menyukseskan kunjungan ini dengan menyiapkan produk-produk UMKM, terlebih dari tenun, kemudian juga oleh-oleh yang lainnya di kedua spot tersebut. Oleh-oleh apa saja yang dipantau oleh Pak Sylvester bersama teman-teman yang dibawa oleh turis mancanegara, Pak? Kemarin saya lihat banyak belanjaan sal-sal dari tenun, kemudian juga ada produk makanan lokal seperti mente, itu yang juga mereka beli untuk bawa kembali naik ke kapal. Tapi lebih banyaknya tenun yang mereka incar untuk sebagai oleh-oleh. Oke. Nah, melihat kunjungan ini, apakah ada rencana keberlanjutan atau agenda kunjungan serupa dalam waktu dekat yang bisa menarik ya lebih banyak wisatawan mancanegara ke Flores Timur, Pak? Ya, tentunya kita terus berupaya menggandeng teman-teman mitra dari Biro Perjalanan untuk melakukan penjualan paket wisata ini. Memang terschedule di bulan September nanti akan ada kedatangan lagi kapal pesiar ke Flores Timur, ke Larantuka. Bulan September lagi ya, Pak ya? Iya, benar. Nah, sejauh ini kunjungan berdampak terhadap ekonomi lokal, terutama pelaku usaha kecil menengah UMKM di sektor pariwisata dan budaya ini seperti apa? Jadi untuk pelaku UMKM mereka sangat merasakan dampaknya, dan akhirnya juga membuat mereka terpacu untuk menyiapkan produk-produk yang lebih berkualitas, brandingnya, kemudian dari sisi packagingnya, kemudian juga kualitas produk lain dari berbahan tenun itu juga mulai semakin baik karena juga memenuhi tuntutan pasar dengan standar nasional maupun juga untuk kebutuhan internasional gitu ya. Nah, bicara soal dan saat ini teman-teman UMKM dari Flores Timur yang selama ini terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan, mereka lagi melakukan magang sekaligus studi ya, kemarin ke Bandung, kemudian mengunjungi Shopee, dan saat ini sedang melakukan pameran di Sarinah di Jakarta. Ini yang kita harapkan ke depan juga produk-produk UMKM dari Flores Timur bisa masuk ke pasar-pasar nasional maupun internasional. Nah, bicara soal promosi nih ya Pak Sylvester, melalui kanal apa saja pariwisata budaya Lama Holot di Flores Timur Larantuka dipromosikan ya sehingga bisa menarik perhatian wisatawan mancanegara ya dari luar negeri? Ya, tentunya kita terus menggandeng media, kemudian dari Dinas Pariwisata sendiri punya kanal YouTube, kemudian di TikTok, kemudian ada di Facebook, di Sparbud, dan juga melalui website Dinas Pariwisata itu terus kita lakukan. Di samping itu juga kita terus menggandeng teman-teman media untuk melakukan promosi, membantu promosi supaya potensi pariwisata dan budaya Flores Timur semakin dikenal secara luas. Dan hari ini sejak kemarin kami dikunjungi kembali oleh tim verifikasi dari Kementerian Kebudayaan bersama tim ahli budaya warisan tak benda. Karena kemarin kami ada usul untuk budaya warisan tak benda baik Semana Santa maupun Sole Oha itu
untuk bisa ditetapkan menjadi warisan budaya internasional di UNESCO. Jadi saat ini mereka sedang ada di Larantuka untuk melakukan verifikasi dan juga uji petik langsung di lapangan bertemu dengan para narasumber. Sehingga juga kami berharap doa kita semua, mudah-mudahan kedua warisan budaya ini bisa tembus masuk mendapat pengakuan secara internasional. Oke. Nah, nanti di bulan September seperti disampaikan tadi oleh Pak Sylvester bahwa akan dikunjungi kembali ya para turis mancanegara. Ini terkait dengan infrastruktur ya dan juga kesiapan destinasinya seperti apa nanti? Kita berharap memang kemarin dalam komunikasi terutama kesiapan pelabuhan kedatangan, kemarin komunikasi dengan teman-teman di Kesia Bandaran, kantor unit pelayan kepelabuhan. Mereka berharap kalau dengan kunjungan kapal pesiar yang terus-menerus frekuensinya semakin meningkat, maka juga pasti akan mendapat perhatian dan pemerintah pusat untuk memperpanjang kembali infrastruktur pelabuhan sehingga lebih layak untuk disandari oleh kapal-kapal yang besar, kapal pesiar dengan panjang kadang sampai 100, kemarin dengan panjang 168 meter, bahkan ada yang kalau lebih besar maka bisa sampai 200 meter. Ini kita berharap juga ke depan bisa ada peningkatan untuk pelabuhan. Kemudian juga prasarana menuju objek-objek wisata budaya maupun objek wisata alam lainnya terus mendapat perhatian dari pemerintah, terlebih pimpinan politik saat ini, karena mereka cukup serius. Beliau berdua, Pak Bupati dan Pak Wakil, sangat serius untuk pengembangan sektor pariwisata. Ya, terkait dengan tantangan menurut Pak Sylvester ya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, apa menjadi tantangan terbesar yang masih dihadapi dalam pengembangan destinasi pariwisata di Flores Timur? Ya, jadi tantangan terbesar kali ini adalah bagaimana membangun kembali kesadaran masyarakat lokal. Sadar wisata itu harus ditumbuhkan kembali, rasa memiliki harus betul-betul ditanamkan kepada masyarakat lokal sehingga aspek keberlanjutan itu betul-betul terjaga, berkesinambungan. Entah ada kunjungan wisatawan luar atau tidak, itu adalah potensi pariwisata dan budaya kita yang harus terus kita jaga dan kita lestarikan. Samping itu juga mungkin keterbatasan dari sisi SDM, tetapi kita terus pacu melakukan pelatihan dan pendampingan sehingga dari waktu ke waktu tentunya ada perbaikan kualitas SDM di sektor pariwisata. Ya. Terakhir Pak Sylvester, apa menjadi harapan Anda kepada pemerintah daerah, juga pelaku pariwisata dan masyarakat lokal untuk terus menjaga dan mengembangkan budaya Lamaholot Flores Timur sebagai destinasi unggulan di mata dunia? Harapan kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya pertama kepada pemerintah daerah tentunya terus memberikan dukungan untuk peningkatan prasarana, kemudian sarana, termasuk upaya untuk bagaimana terus menciptakan event pariwisata di daerah untuk mempromosikan potensi yang ada di wilayah kita sehingga ada ketertarikan orang untuk menjadwalkan kedatangan mereka yang terus-menerus ke Flores Timur. Kemudian untuk teman-teman pelaku pariwisata tentunya upaya terus membangun kemitraan, saling support untuk terus mempromosikan pariwisata di daerah ini. Kemudian untuk masyarakat lokal, kita juga berharap terus menjaga dan melestarikan semua potensi pariwisata, baik itu alam maupun potensi pariwisata budaya yang ada di desa-desa ataupun kampung-kampung adat, supaya terus menjaga dan melestarikan apa yang mereka miliki yang merupakan warisan budaya sejarah turun-temurun sejak nenek moyang. Iya. Baik, terima kasih Pak Sylvester atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ya. Salam semangat, semoga sektor pariwisata dan kebudayaan di Flores Timur terus maju ya begitu Pak, dan juga bermanfaat ya nyata bagi masyarakat Flores Timur. Terima kasih Pak Sylvester atas waktunya.
Terima kasih Bu Antonia, terima kasih juga untuk pimpinan dan seluruh kru RRI ND. Baik. Selamat pagi dan tetap semangat. Baik, terima kasih. Salam sukses. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Sylvester Kabelen, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, terkait dengan ratusan wisatawan mancanegara kunjungi destinasi budaya Lama Holot, Larantuka.